Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Septiana Sari dengan NIM 2250203011111015 dari kelas Agama Islam B1G dengan prodi atau jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan dari materi syariah Islam yang ke-1, yaitu syariah Islam yang kedua. Nah, di sini sebelum membahas itu, perlu kita ketahui teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan mazhab? Nah, mazhab adalah aliran dalam fikih Islam. Kemudian dari masing-masing kelompok yang berbeda secara fikih itu dinamakan mazhab. Nah, mazhab sendiri itu ada 4, yaitu mazhab Hambali, Hanafi, Syafi'i, dan Maliki. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan surqoh. Nah, surqoh ini juga termasuk dalam perbedaan pendapat, tetapi surqoh ini tidak mengeluarkan seseorang itu dari Islamnya. Nah, kemudian di sini saya akan membahas 3 poin dari syariah yang kedua ini. Yang pertama adalah fikih di masa Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah fikih di masa para sahabat. Kemudian yang ketiga adalah fikih di masa para tabi'in. Nah, yang pertama adalah fikih di masa Rasulullah. Nah, saat Rasulullah SAW hidup, merupakan salah satu sumber bagi kaum muslimin untuk mendapatkan ilmu, karena beliaulah yang diutus oleh Allah untuk mengajari manusia. Hal ini juga diterangkan dalam surat Al-Quran, yaitu di mana terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 67 dan surat An-Nahl ayat 44. Saat Rasulullah hijrah ke Makkah, meskipun ada 1 atau 2 yang berkaitan dengan fikih, tetapi belum membentuk fikih pada waktu itu. Kenapa? Karena pada saat itu di Mekah masih ada kayak zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Sehingga di Mekah itu terdapat tekanan-tekanan yang berkaitan tentang akidah. Al-Quran turun 2/3 di Mekah. Itu banyak yang mengurus tentang akidah dakwah kepada Islam. Kemudian pada syariat, kemudian kalaupun ada syariat masih baru menjadi pionirnya aja, masih sedikit dan belum membentuk fikih juga. Nah, kemudian saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, barulah secara fikih itu dimulai. Nah, di sini di Madinah sini kaum muslimin itu juga benar-benar mempelajari hukum-hukum terkait tentang diri mereka, tentang masyarakat, itu secara detail. Nah, Al-Quran yang diturunkan di Madinah itu benar-benar secara fikih. Kemudian pada saat Rasulullah SAW masih hidup, tidak ada satupun sahabat yang berani memberikan pendapat hukum. Mengapa kok para sahabat itu tidak mau memberikan pendapat hukum? Ya karena Rasulullah SAW yang berhak menjelaskan hukum, bukan sahabat. Adapun riwayat-riwayat yang diberi ijtihad saat masih hidup, maka tidak menunjukkan ijtihad mereka menunjukkan hukum, tetapi menunjukkan pemahaman dalam syariah berdasarkan pemahaman Rasulullah. Kemudian, poin yang kedua yaitu fikih di masa sahabat. Nah, gimana sih kondisi fikih setelah setelah Rasulullah SAW meninggal? Nah, kondisi fikih setelah Rasulullah SAW meninggal ini, para sahabat merasa atau memandang berkewajiban serta bertekad untuk menyebarkan agama Islam itu lebih luas lagi, supaya lebih berkembang. Nah, diantaranya yaitu dengan menyebarkan fikih. Nah, karena fikih ini tidak mungkin didapatkan kecuali oleh ahli Quran maupun dengan ahli sunnah, maka para sahabat secara otomatis ini juga menyebarkan sunnah sebagai sumber hukum. Nah, ketika di masa sahabat ini, maka ada masalah-masalah yang muncul atau baru dalam kehidupan yang membutuhkan pemecahan secara hukum atau secara agama Islam. Nah, itu harus mengetahui sumber-sumber hukumnya karena pada saat itu permasalahan itu tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nah, akhirnya dengan adanya persoalan-persoalan baru yang muncul tersebut,
para sahabat mulai memberikan fatwa hukum berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Apa sih metode para sahabat ini dalam menyebarkan fikih kepada umat Islam? Nah, metode yang para sahabat ini bawakan adalah dengan berfatwa. Karena mereka akan mengambil nafs secara langsung, memang jika kalau ada yang menjelaskan masalah tersebut. Tetapi kalau misalnya tidak ada lafaz yang telah mengatur masalah itu, maka mereka akan berijtihad. Nah, para sahabat ini juga akan melakukan qiyas. Mereka tidak mau menjadikan jarbul soleh dan jarbul musofi. Oh ya, perlu ketahui teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan jarbul soleh dan jarbul musofi? Nah, jarbul soleh ini adalah menarik kemaslahatan, sedangkan jarbul musofi adalah menolak kerusakan. Nah, jadi yang membuat standar sesuatu yang bermanfaat atau berbahaya atau itu tidak bermanfaat itu adalah yang dijadikan kiat hukumnya. Nah, mereka hanya mengakui maslahat yang dijadikan oleh dalil, bukan akal. Adapun ini dicontohkan dalam kisahnya itu yang sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa hukum. Dan mereka terikat hukum syarok seperti orang. Hal ini juga dikisahkan oleh kisahnya Umar bin Khattab yang memberikan hukum untuk mengisos pembunuhan berkelompok dengan cara membunuh semua pelaku. Adapun kisahnya ini berdasarkan suatu kajian bahwa pada zaman dahulu itu ada seorang perempuan yang telah bersuami tetapi memiliki kekasih gelap. Nah, pada saat suaminya yang sahnya ini pergi, si perempuan itu melakukan hubungan gelap bersama kekasihnya. Nah, perbuatan yang tercela ini diketahui oleh anak tirinya. Kemudian ibu tirinya tersebut takut bahwa perbuatan yang dia lakukan itu diketahui oleh suami sahnya. Nah, kemudian ibu tirinya tersebut membunuh anak tirinya tersebut bersama ibu tirinya dan suaminya itu melakukan pembunuhan anak tiri tersebut. Kemudian anak itu yang bernama Ahbil itu dimasukkan ke dalam sumur. Nah, kemudian ada lalat yang mengerubuhi sumur tersebut sehingga bau mayat tersebut menyengat. Nah, si ibu tiri tersebut berpura-pura siapa yang seperti mencari pembunuhnya. Siapa sih yang membunuh anakku ini dengan mengelilingi sumur tersebut. Kemudian dengan cara Ali memberikan dengan adanya kisah tersebut, Ali memberikan perumpamaan bagaimana jika ada sekelompok orang yang mencuri unta. Nah, apakah sekelompok itu akan dipotong tangannya semua? Kemudian dengan adanya perumpamaan tersebut, Umar bin Khattab menjawab iya. Ini diriwayatkan dalam Mustama Abdul Razak. Kemudian dengan cara seperti itu, umumnya para sahabat yang memutuskan suatu hukum memberikan fatwa atau memberikan ijtihad mereka itu saling merujuk satu dengan yang lain. Kemudian ada unsur diskusi, ada unsur musyawarah, kemudian ada saling mengeluarkan pendapat sehingga adanya permasalahan tersebut saling bisa mencari solusinya. Kemudian sebelum akhirnya muncul final fatwa hukum terkait tentang persoalan itu. Dengan cara seperti ini, para sahabat itu wajar jika istilah di zaman itu sangat kecil. Kemudian poin yang ketiga yaitu fikih di masa tabi'in. Nah, di masa tabi'in itu gimana sih? Nah, di masa tabi'in itu berubah terbentuk mazhab. Nah, di zaman tabi'in itu juga baru terbentuk mazhab karena istilahnya itu bukan hanya dari segi pemahaman, tetapi juga sudah mengarah pada metode ijtihadnya dan sumber-sumber yang dijadikan dalil as-sunnah. Ada di dalam fikih di masa tabi'in ini ada dua peristiwa fikih yang melahirkan mazhab, yaitu yang pertama adalah fitnah Utsman atau tragedi Utsman. Kemudian yang kedua adalah munadoroh atau perdebatan di kalangan ulama.
Oke, eh, setelah setelah kekhalifahan Utsman terbunuh ini, kemudian adanya baiat dari Ali. Nah, ada sekelompok yang tidak senang oleh baiat oleh Ali ini. Nah, baiat ini ditentang oleh Muawiyah. Kemudian berakhirlah perang antara Ali dan Muawiyah ini dengan Majelis Tahkim. Dari Majelis Tahkim ini muncullah para politik yang awalnya hanya membahas fikih terkait ulama, lalu meluas menjadi cabang-cabang fikih yang lain. Di zaman fitnah itu ada sekelompok orang yang tidak senang oleh politik Utsman dan dalam menjalankan kekhalifahannya. Kelompok ini juga tidak senang kepada Ali karena menerima Majelis Tahkim. Nah, kelompok ini juga tidak senang kepada Muawiyah karena merebut kekuasaan dengan senjata. Akhirnya kelompok ini tidak memihak dari Ali ataupun Muawiyah. Nah, kelompok ini dinamakan dengan kelompok Khawarij. Nah, kemudian dari sinilah kemudian ada kelompok yang mencintai Ali dan keturunannya, yaitu kelompok Syiah. Nah, dari sinilah kemudian lama-lama terbentuk mazhab-mazhab. Oleh karena itu, setiap mazhab itu memiliki metode tersendiri dan memiliki sumber-sumber dalil yang tersendiri yang diakui. Perbedaan metode ijtihad itu intinya itu kembali pada 3 hal. Yang pertama adalah sumber dalil yang dipakai, kemudian yang kedua adalah cara pandang terhadap nafsu, dan yang ketiga adalah pemaknaan bahasa. Adapun yang pertama adalah cara pandang, yang pertama adalah sumber dalil yang dipakai. Nah, ini memiliki sebab 4 perkara. Yang pertama itu perbedaan kevalitan yang menentukan as-sunnah dan standar martajid as-sunnah. Nah, misalnya Anda yang menerima hadis mursal dan ada yang menolaknya. Kemudian yang kedua itu perbedaan sikap fatwa para sahabat. Ada ulama di zaman tabi'in yang menjadikan fatwa itu sebagai dalil dan tidak menjadikan dalil itu hanya sebagai bahan pertimbangan. Jadi fatwa sahabat itu diambil ahli sunnah, tidak diambil juga tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga itu perbedaan sikap terhadap qiyas. Nah, di sini itu ada yang menerima dan ada juga yang tidak, ada yang menolak itu. Jadinya terdapat 2 pandangan. Yang ada yang menerima dan menolaknya. Kemudian yang keempat adanya perbedaan sikap terhadap ijma. Ini sama juga terhadap perbedaan sikap terhadap qiyas, yaitu adanya yang menerima dan adanya yang tidak menerima atau menolaknya. Kemudian yang poin kedua yaitu cara pandang nafsyaro. Nah, cara pandang nafsyaro ini para mujtahid yang terkait dengan pemahaman nafsnya saja itu dinamai ahlul hadis. Nah, ini di sini juga melahirkan 2 kelompok, yaitu ahlul hadis dan ahlul ghaib. Nah, kemudian pemaknaan bahasa. Yang poin ketiga adalah pemaknaan bahasa. Ada yang menganggap makna implisit dan juga eksplisit. Ini juga oleh Abu Zahra dalam kitabnya yang berpendapat di dalam kitabnya tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah ragam mazhab yang tidak bermakna penyimpangan dalam fikih. Nah, perbedaan pendapat di kalangan mujtahid tidak boleh dipahami penyimpangan dalam fikih. Karena pada sejak zaman tersebut itu juga para sahabat terdapat perbedaan. Nah, banyak juga para tabi'in yang berbeda pendapat tersebut padahal guru mereka itu sama, yaitu para sahabat. Itu semua wajar. Adanya perbedaan itu semua itu adalah wajar karena Islam itu mendorong ijtihad. Kalau benar pahalanya 2 dan jika salah itu pahalanya hanya 1. Nah, Islam juga mendorong mereka hukum syara, bukan terikat dengan hukum yang menyebabkan mana yang mungkin terjadi perbedaan fikih. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang syariah kedua. Yang kita bisa ambil poinnya yaitu fikih di masa Rasulullah dan fikih di masa para sahabat, dan yang terakhir adalah fikih di masa para tabi'in.
Oke, terakhir saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.